Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Baturan Channel. Ya teman-teman peternak seluruh Indonesia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di pagi hari kali ini, alhamdulillah Baturan Farm Kerawuan, Dinas Provinsi, Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Mungkin Bapak memperkenalkan diri. Siap, matur nuwun sobat ternak semuanya dimanapun panjenengan hadir atau menonton tayangan ini. Kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang berkunjung di Baturan Farm yang berada di Dusun Kalilo, Desa Tlegoguo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Oke, kebetulan siang ini jadi inilah Mas Mutamakin ini selaku owner peternak milenial kita, mungkin championnya di bidang peternakan ini selalu menginisiasi, selalu menjadi pusat perhatian kita mungkin beberapa tahun kebelakang ini dengan potensi yang dimilikinya, dengan kemampuan yang dimilikinya, ternyata mampu mengembangkan dan melestarikan salah satu plasma tumpah Jawa Tengah di bidang peternakan, khususnya di ras kambing ras Kaligesing atau rumpun Kaligesing. Kita berusaha tidak harus selalu berada di kota. Buat siapapun, anak-anak muda dimanapun berada di desa ini, di dusun pun ternyata bisa menjadi sumber ekonomi, menjadi sumber penghidupan kita. Kita tidak perlu ke kota untuk bisa mencari penghasilan, untuk hidup di desa pun bisa kalau kita selama ini mau berusaha dan berusaha. Di situ juga kita menjadi pusat atau menjadi center ataupun menjadi pionir-pionir di bidang peternakan, khususnya seperti Mas Mutamakin. Mungkin Mas Mutamakin mau ada harapan siapa untuk kami dari Dinas Provinsi? Ya pasti ada Pak, harapan yang dari situ pasti minta dukungan, entah itu secara materi, entah itu secara kunjungan ya Pak. Intinya para peternak itu butuh pendamping Pak. Bagaimana caranya kita itu bisa beternak dengan arahan dari pemerintah, dinas, entah itu dari kesehatan itu butuh pendampingan, entah itu dari segi kemajuan biar peternak itu semakin hari semakin maju itu seperti apa, terus dari sisi permodalan juga kan saya juga kan pendamping kelompok lah Pak, istilahnya saya dari anggota kelompok juga. Yang jelas selalu butuh pendamping dari dinas setempat, katakan entah itu butuh kemajuan seperti menjadi kelompok mandiri, katakan butuh lahan usaha atau lahan yang lain lah, intinya butuh pendamping dari dinas. Mungkin itu Pak. Oke, maturun Mas Mutamakin, kami sudah diterima di Baturan Farm ini. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Mas Saiku? Cukup. Sudah banyak yang kita ini di sini. Monggo sobat-sobat ternak dimanapun berada mau kontak langsung. Teman-teman ini Baturan juga medsosnya banyak ya, bisa belajar, kita saling belajar karena salah satu fungsi kita di sini lakukan pembinaan ya, saling diskusi, mungkin arah ke depan pengembangannya mau seperti apa, support yang harus kami pemerintah hadir di peternak itu seperti apa. Nanti mungkin kita akan diskusikan lebih lanjut. Dan bagi sobat ternak yang khususnya di Jawa Tengah, mungkin tunggu kehadiran kami di tempat panjenengan semuanya mungkin di lain waktu. Cukup sekian, terima kasih. Ke depan kami berharap Mas Mutamakin bisa lebih mengembangkan peternak bersama kelompoknya. Beliau ini selaku pribadi
punya populasi yang cukup lumayan di Baturan Farm. Ini juga beliau ini adalah ketua kelompok muda berkarya dari desa Plogoguo ya Mas, Plogoguo Kaligesing. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi peternak-peternak lainnya, dan tetap kami harap Mas Mutamakin tetap membumi seperti yang kami kenal di awal dulu. Boleh bertanya Pak, harapan dari pemerintah untuk para peternak, khususnya peternak seluruh Indonesia Pak, karena ini lingkupnya itu kan Nusantara, jadi harapan mendatang dari pihak pemerintah itu kepada peternak, harapannya seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Kalau saya sih, saya selaku pemerintah, pertama mengucapkan terima kasih. Pak. Jadi selaku dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah, terima kasih karena bisa tetap mengembangkan ternak khas Jawa Tengah. Jadi ke depan semoga muncul orang-orang kaya jenengan lainnya juga. Amin. Jadi akhirnya kambing Kaligesing ini semakin tetap dikenal di Jawa Tengah dan mungkin tetap di Indonesia ya, karena penyebarannya juga sebenarnya sudah sangat masif di luar Jawa juga sebenarnya banyak, dan memang banyak kambing-kambing Kaligesing yang justru keluar Jawa Tengah. Jadi pokoknya tetap semangat dan sukses selalu Mas, semoga usahanya lancar. Amin. Ya tadi sukses pokoknya. Amin. Amin. Mungkin itu Mas, terima kasih. Terima kasih Pak. Intinya juga ini Mas menambahkan, karena ini ras Kaligesing, harapan saya benar-benar kambing-kambing yang terbaik ras Kaligesing atau rumpun Kaligesing ini tetap ada di Kaligesing. Rohnya Kaligesing mungkin mewakili Jawa Tengah, bukan lagi Kaligesing yang bagus ada di Sumatera, ada di tetap, walaupun itu kita bicara Nusantara tidak masalah, tapi tetap teman-teman para pelaku usaha atau peternak yang di kambing Kaligesing rumpun ini tetap bisa mengamankan asetnya, ras murninya Kaligesing. Kami harapannya begitu, dan tetap nanti ke depan juga bisa berkembang, menulari peternak lingkungan, bisa berkolaborasi atau bisa berkorporat dengan atau bermitra dengan peternak lainnya, membentuk suatu ya gabungan atau kelompok atau bayuran yang lebih besar dalam rangka itu pengembangan dan melestarikan kambing Kaligesing ini. Mungkin nanti ke depan ada kelembagaan ekonomi yang bisa mereka miliki, kelembagaan ekonomi entah itu koperasi, entah PT, untuk bisa menambah bisnis plan atau rencana bisnis teman-teman kelompoknya Mas Mutamakin atau Mas Mutamakin selaku individu peternak. Ya. Oke. Jadi teman-teman, kita itu didukung penuh oleh pemerintah pusat. Jadi tetap semangat beternak, jangan takut melangkah. Kita harus tetap semangat, fokus beternak, karena beternak itu mengasihkan. Ada pepatah sama orang senior, beternak menggunakan ilmu menyenangkan, tanpa ilmu menyengsarakan. Biasa, biasa. Ya, jadi teman-teman, meskipun kita hidup di desa, kita harus memanfaatkan lingkungan sekitar. Katakan potensi apa yang ada di sekitar kita, mungkin itu bisa dijadikan ladang kita usaha atau ladang kita untuk mencari rezeki. Jadi penghentikannya Pak Juwanto tadi kan tidak perlu kita itu harus berdomisili di kota. Nyatanya di desa pun masih banyak potensi yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan atau mencukupi kebutuhan hidup kita. Ya, jadi salah satu kita itu beternak itu kan menghasilkan, tergantung kita itu tujuannya apa, mau breeding, mau berdaging lah, atau mau penghasil susu. Tapi di sisi lain juga ada kotorannya, limbah peternakan itu seperti produksi serintil lah. Mungkin ke depan saya mau minta dari pihak dinas bagaimana mengolah serintil yang bagus atau kotoran kambing yang bagus supaya menjadi yang
yang keluar itu sebagai kotoran, tapi kita bisa jadikan sebagai mutiara. Nanti mungkin ke depan bisa kita share lagi, ke depan ada kesulitan apa dari kami setelah didampingi dinas peternakan dan dinas kesehatan. Tawat Rajumas, sama Tawat Rajumas, tapi sekarang lebih banyak Saanen ya di sana. Itu kami fasilitasi alat pengolahan pupuk organik. Ya, kalau sana malah kandangannya sedikit, jadi alat kami akhirnya dia harus mobile ke kandang-kandang peternak malah. Kalau ini kan malah dalam satu kawasan, saya yakin potensi dari limbah kotoran ternaknya kan juga cukup lumayan banyak ya, cukup lumayan banyak. Dan itu memang kalau seandainya diolah menjadi pupuk organik tadi, otomatis bisa meningkatkan nilai tambah dari kotoran ternak itu sendiri. Biasanya kalau selama ini yang kami fasilitasi alat pengolah pupuk organik itu pangsa pasar mereka selain untuk kebutuhan kelompok sendiri untuk tanaman di komoditas pertaniannya, mereka juga kadang dikemas dalam kemasan 5 kilo dan 10 kilo dijual ke para petani-petani yang jual taman-taman gitu. Nah, itu dijual di situ. Itu ada. Bahkan di Pati kami memfasilitasi alat pengolah pupuk organik sampai dengan sertifikasi produk pupuk organiknya. Sertifikasi organik itu pernah kita lakukan. Cuman tadi mekanisme tadi yang dengan harapannya dengan sampaikan pengen mengolah itu tadi mekanisme usulan tetap berproses ya. Jadi karena kami sasarannya adalah kelompok tani atau kelompok ternak, nanti mekanisme usulannya normatif berproses, usulan dari kelompok sampai dengan ke provinsi. Mungkin semoga kita masih tetap terus bisa saling berdampingan lah ya, karena pemerintah dan peternak itu kan sejalan. Jadi kami bisa hadir di peternak ini. Jadi nanti monggo di lain kesempatan kita bisa mendiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami. Salah-salah kata minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.